Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama Kak Abdul Rahmatlani. Bagaimana kabar adik-adik semua? Alhamdulillah ya. Walaupun kita dalam masa pandemi, kita harus tetap antusias untuk belajar. Maka kali ini Kak akan menampilkan yaitu materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam mengenai gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Untuk mengetahui tentang gaya kepemimpinan seseorang, kita harus mengetahui tokoh gaya kepemimpinan tersebut. Maka Kak akan menjelaskan yaitu tentang profil Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini nama lengkapnya yaitu Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syams. Umar ini memiliki 3 gelar yaitu Abu Hafs Umar II, Khulafaur Rasyidin yang kelima. Umar adalah keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya, yaitu Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Ia lahir ketika ayahnya Abdul Aziz menjadi gubernur di Mesir. Umar bin Abdul Aziz ini lahir di Madinah pada tahun 63 Hijriah atau 683 Masehi, dan ia wafat di Dar Syam'an Syuriah pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah hingga ayahnya wafat. Kemudian pamannya yang bernama Abdul Malik bin Marwan membawanya ke Damaskus dan menikahkannya dengan putrinya Fatimah sehingga mendapatkan anak yang bernama Abdul Malik bin Umar. Umar bin Abdul Aziz memperoleh pendidikan di Madinah. Pada saat itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan juga gudang ulama hadis dan para tafsir. Sehingga pendidikan yang diperolehnya sangat mempengaruhi kehidupan pribadinya. Lalu, bagaimana dengan gaya kepemimpinannya? Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Awal karir Umar bin Abdul Aziz ini dalam bidang politik atau pemerintahan, sehingga ia menjabat sebagai gubernur, yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Ia diangkat menjadi gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah pada usianya baru 24 tahun. Al-Walid bin Abdul Malik mempercayai Umar bin Abdul Aziz ini sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan, yaitu Masjid Nabawi yang dibongkar atas perintah Al-Walid bin Abdul Malik untuk diganti dengan bangunan yang baru dan lebih indah. Karena kenapa? Karena Al-Walid bin Abdul Malik ini sangat percaya kepada Umar bin Abdul Aziz, karena menurut Al-Walid bin Abdul Malik, Umar itu yaitu sebagai gubernur yang adil, bijaksana, dan juga memperhatikan kepentingan rakyat, dan ia suka berdiskusi masalah agama. Setelah menjadi khalifah, beliau pun meninggalkan cara hidup bermewah-mewahan dan melakukan cara hidup yang sederhana. Umar bin Abdul Aziz ini mempunyai usaha-usaha prestasinya dalam memerintah, yaitu yang pertama, bidang agama. Di bidang agama ini, Umar bin Abdul Aziz ini menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan ini, bahwa Umar bin Abdul Aziz ini memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandaria ke Antakya karena menurut dia yang dilakukannya adalah menerapkan prinsip politik yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan yang lebih utama dari segalanya. Yang ketiga, di bidang ekonomi, menghapus sistem kerja paksa. Adapun kesolehan yang terdapat pada diri Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sosok pribadi yang mempunyai sikap terpuji, bisa dijadikan suri tauladan bagi generasi sesudahnya, baik ia secara pribadi maupun sebagai pemimpin. Sejak kecil, Umar bin Abdul Aziz ini telah diajarkan ilmu pengetahuan agama dan juga pengamalan. Ia terbiasa mengamalkan semua perintah agama sehingga jiwanya terbentuk sebagai orang yang soleh dan taat kepada agamanya. Ketaatan dan ketakwaannya tidak hilang meskipun beliau telah menjadi khalifah. Yang kedua, kesopanan dan kesantunan. Umar memang patut kita tauladani karena dengan sikap perilaku ini bisa menghindarkan dari sombong dan angkuh. Kata Umar, kelebihan apapun yang dimiliki seseorang, baik itu jabatan khalifah, pemimpin, penguasa, harta kekayaan, kecantikan, ketampanan, maupun kecerdasan, semuanya itu bersifat sementara dan pada hakikatnya bukan milik kita, melainkan titipan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hindari sikap sombong, egois, angkuh meskipun ada banyak kelebihan dalam diri kita. Umar bin Abdul Aziz ini tidak hanya cerdas, melainkan seorang negarawan yang demokrat dan politikus. Umar melarang seluruh keluarga menghina, mencaci pihak-pihak lain yang berbeda politik mereka atau berbeda paham keberagamaannya. Yang ketiga yaitu sikap demokrat. Sikap demokrat hendaknya yang harus kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap moderat dapat menyelesaikan sesuatu masalah secara bijak dan damai. Apalagi sikap demokrat itu dibarengi dengan jiwa sportif dan jiwa besar. Yang keempat yaitu khalifah berhati lembut dan pemaaf. Seorang khalifah yang berhati lembut dan pemaaf akan mendatangkan kedamaian dan menimbulkan rasa aman bagi rakyatnya. Dan itulah yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam kepemimpinannya. Beliau memerintahkan kepada tentara agar tidak mengepung kota Konstantinopel karena mereka tidak terperangkap. Hati yang lembut dan jiwa pemaaf hendaklah dimiliki oleh kita sebagai muslim. Kita harus tanggap dan peduli terhadap kesusahan dan penderitaan orang lain. Selain itu juga tidak boleh menjadi seorang pendendam. Itu. Yang selanjutnya yaitu prestasinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama yaitu kodifikasi hadis. Usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar ini dilatar belakangi oleh banyak syuhada penghafal hadis dan banyak hadis maudhu, yaitu hadis palsu beredar di masyarakat yang semakin membuat rancu mana hadis yang sahih dan tidak. Dari situlah muncul kesadaran Khalifah untuk membukukan hadis secara lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengumpulkan hadis, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad Amr bin Hazm, supaya membukukan hadis-hadis Nabi yang terdapat para penghafal. Yang kedua yaitu menghapus diskriminasi pada kaum Mawali. Usaha yang Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan perhatian yang lebih mengenai konflik antara bangsa Arab dan Mawali. Dan pada masa
khalifah sebelumnya. Muncul fanatik yang berlebih atau dikenal Arabisme, sehingga terjadinya penghinaan terhadap kelompok lain yang memunculkan konflik. Melalui usaha Umar yang dilakukan itu berhasil meminimalisir gesekan-gesekan yang muncul dan kontribusi yang paling besar dalam pengkodifikasian hadis serta dialektika yang melingkupnya. Jadi, setiap ketetapan yang diambil oleh setiap khalifah dilatar belakangi oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya. Begitu juga berbagai ketetapan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pasti ditentukan oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya. Semisalnya, toleransi antar kelompok. Oke, sekian dari pembelajaran video kali ini, yaitu mengenai tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kak mengharapkan kalian adik-adik bisa menerapkan semua tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz atau sifat-sifat kesolehan Umar bin Abdul Aziz atau tentang juga prestasi-prestasinya. Kak mengharapkan kalian bisa menjadi seperti Umar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.